Salah satu sifat dasar manusia adalah keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru atau keinginan untuk belajar hal yang baru. Sifat ini telah ada di dalam diri nenek moyang kita sejak zaman purbakala. Mereka memiliki keingintahuan yang tinggi. Mereka ingin selalu belajar yang baru atau mencoba hal-hal yang baru. Sekalipun kerap kali gagal, namun mereka tak pernah berhenti untuk mencoba dan belajar hal yang baru. Contohnya, pernahkah kita terpikirkan bagaimana mereka bisa mengetahui kalau api itu panas? Barangkali dari antara mereka pernah mencoba untuk menyentuhnya, sehingga mereka mengetahui bahwa api itu benda yang mengeluarkan panas. Atau mengapa mereka bisa tahu kalau makanan yang dibakar itu atau daging yang dibakar itu rasanya enak daripada daging mentah? Saya pikir mereka pernah melakukan eksperimen, dan dari proses try and error itu kemudian mereka menemukan hal yang baru. Mereka menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Nah, dari sifat manusia itulah kita bisa melihat perkembangan zaman yang begitu pesat hari ini. Kemajuan teknologi yang luar biasa di zaman ini. Semua itu berawal dari keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Kegagalan dan kesulitan tidak menjadi penghalang bagi manusia. Manusia selalu punya cara untuk bangkit dari kegagalan, selalu punya cara untuk mengatasi setiap tantangan dan rintangan, dan sebaliknya mereka senantiasa mencoba untuk melakukan hal-hal yang baru. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Allah pun bekerja dan selalu membuat sesuatu yang baru. Dia membuat karya dan rancangan yang baru bagi dunia ini. Dia terus bekerja dan membarui dunia ini. Bahkan kebaruan yang dirancangkan oleh Allah itu melampaui kesulitan-kesulitan, melampaui kemustahilan. Allah membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang sangat sulit bagi manusia, bahkan mustahil. Tetapi Allah jauh melampaui itu semua. Oleh sebab itu, kebaruan yang senantiasa dikerjakan oleh Allah ini hendaknya menginspirasi pikiran kita untuk senantiasa belajar dan mencoba sesuatu yang baru, bahkan melampaui dan mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi. Nah, dalam social distancing atau physical distancing yang kita hadapi di hari-hari ini, kita ditantang untuk mengatasi kesulitan dengan melakukan hal yang baru. Kita memang tidak bisa bertemu dan saling menyapa satu dengan yang lain. Itu kesulitan kita, itu tantangan kita. Tetapi kita bisa berpikir, kemudian menemukan cara yang baru. Kita menemukan hal-hal baru, mencoba hal-hal yang baru untuk tetap menjaga persekutuan kita. Salah satu contoh program Weekly Challenge ini adalah hal yang baru. Cara kita menghadapi kesulitan, cara kita menghadapi tantangan hari ini. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama merindukan persekutuan, kita sama-sama merindukan satu dengan yang lain, tetapi kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Maka Weekly Challenge ini memfasilitasi agar kita bisa menghayati persahabatan kita bersama-sama, agar kita bisa memupuk persatuan, persahabatan di dalam persekutuan kita. Kita boleh dipisahkan oleh jarak, tetapi kita selalu punya cara untuk mempersatukan hati dan jiwa kita. Termasuk di dalam hal bagaimana kita mengasihi yang lain atau mengasihi sesama kita, perlu diperbarui dengan cara yang baru, atau kita perlu belajar untuk melakukan hal-hal yang baru. Contoh lainnya, saya yakin kita semua adalah pengguna ojek online. Entah itu membeli makanan, mengantar barang, atau berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, pernahkah kita memperhatikan abang ojek atau mbak ojeknya itu?
Mereka harus terpaksa keluar, karena kalau tidak, mereka tidak bisa mencukupkan kehidupan keluarganya. Nah, bagaimana kalau kita mengasihi mereka dengan cara-cara yang baru, dengan hal-hal yang kreatif, dengan hal yang sederhana? Misalnya ketika ojek online itu datang, maka kita bisa memberikan masker, kita bisa memberikan cairan pencuci tangan, dan kita bisa membelikan makanan, dan apapun bisa kita lakukan untuk mengasihi mereka. Tantangan hari ini boleh mengkungkung kita di dalam keterisolasian, tetapi jangan pernah membuat kita diam lalu tidak berbuat apa-apa. Kita mesti berpikir, kita mesti mencari sesuatu yang baru. Bagaimana saya harus mengasihi orang lain, mengasihi sahabat dan sesama saya. Hari ini mari kita memberikan kebaikan dengan cara yang baru, peduli dan memperhatikan orang lain dengan hal-hal yang baru, dengan cara yang baru. Sehingga kesulitan tidak menjadikan kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, kita harus mengatasi kesulitan dan belajar menemukan cara-cara baru dalam mengasihi sesama kita. Kiranya renungan di pagi hari ini memberkati kita semua. Saya berikan waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga atau secara pribadi, kemudian saya akan tutup di dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami disapa oleh firman-Mu untuk senantiasa memiliki hati yang optimis, hati yang berpikir untuk memberikan kebaikan bagi sesama kami, berpikir untuk menemukan hal yang baru, berpikir untuk menemukan cara-cara yang kreatif, belajar akan hal yang baru, supaya dunia ini penuh dengan warna, penuh dengan kasih yang kreatif bagi sesama kami. Berkatilah di hari ini ketika kami hendak belajar hal yang baru, menemukan hal yang baru. Berkatilah pikiran kami agar kami dapat berpikir dengan kreatif. Hati kami boleh terbuka untuk mengasihi yang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.